Shalom teman-teman, sahabat Kids for Jesus dimanapun kalian berada. Dan bahkan dalam hal ini Lose juga sangat bersyukur karena mendengar kalian juga di dalam keadaan yang baik-baik saja. Walaupun ada beberapa teman yang juga sakit lemah tubuh, tetapi kita tetap memuji Tuhan dan mau mengambil bagian di dalam ibadah pada minggu ini. Dan minggu ini adalah awal bulan. Kita sudah ada di bulan Agustus. Adakah teman-teman ingat bahwa di bulan Agustus ada sesuatu yang sangat spesial untuk bangsa dan negara kita? Pada tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan. Tentunya di dalam merebut kemerdekaan ada banyak pahlawan yang juga sudah berjuang untuk memaknai bagaimana negara ini hingga mencapai kemerdekaan yang utuh dan penuh, ya. Luar biasa. Mari sama-sama kita mengambil sikap yang terbaik di dalam ibadah pada pagi ini. Kalian perhatikan tata tertib yang sudah disampaikan dalam slide dalam video ini, ya teman-teman ya. Tadi sudah diawali bagaimana tertib ibadah. Tentunya hati kitalah yang menjadi perhatian Tuhan. Kalau hati kita malas-malasan, hati kita sebenarnya nggak mau ibadah, terpaksa, itu tidak baik ya. Mari semua beribadah dengan sukacita, dengan kerinduan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, mengawali ibadah pada pagi hari ini. Kita katakan pujian, hormat bagi Allah Bapa dan seterusnya. Ikuti videonya dan semuanya ambil sikap berdiri. Kita boleh memulai ibadah dengan memuji Tuhan. Mari teman-teman, kita memuji dan menyembah Tuhan, kita tinggikan, berikan penghormatan kepada Tuhan. Karena kita percaya Dialah Allah satu-satunya, Allah Tritunggal. Kita puji Dia, hormat bagi Allah Bapa. Teman-teman tetap dalam keadaan yang berdiri. Kita mau membuka di dalam doa pada pagi hari ini, sehingga kita melibatkan Tuhan, dan terlebih lagi Tuhanlah yang mengajak kita
untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita menghormati Tuhan dengan memulainya, meminta Tuhan memberkati kita dalam sepanjang ibadah yang kita laksanakan pagi ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau luar biasa yang sudah memberkati hidup kami hingga hari ini. Dan kami yakin hari-hari selanjutnya pun kami hidup di dalam anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami dalam keadaan sehat dan ada beberapa teman yang sakit dan Engkau pulihkan dan Engkau sembuhkan sehingga tetap di pagi hari ini semua teman-teman sahabat Kids for Jesus semuanya mengambil bagian dalam ibadah. Tuhan, Engkau yang memberkati kami dan kami percaya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Inilah doa yang boleh kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Kami memulainya dengan penuh syukur dan sukacita. Terpujilah Tuhan, kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, jikalau kita memulai ibadah, kita sudah dengan hati yang sungguh-sungguh dan bersukacita, pasti di dalam kita memuji Tuhan, kita juga pasti bersukacita, tidak bersungut-sungut. Nah, ini bulan Agustus kita akan belajar pahlawan-pahlawan yang ada di sekitar kehidupan zaman Alkitab ditulis ya, teman-teman. Jadi tokoh-tokoh Alkitab juga ada disebut sebagai pahlawan-pahlawan. Tema hari ini adalah tentang Gideon. Minggu lalu sudah disampaikan oleh Lose Uli beberapa kisah tentang Gideon yang ada. Dan hari ini kita akan mempertajam tentang tokoh Gideon sebagai salah satu pahlawan yang dikisahkan di dalam Alkitab. Menang atau kalah? Nah, itulah perjuangan pahlawan, menang atau kalah. Kalau begitu, kita bernyanyi dengan pujian Akulah Pahlawan Kristus. Semangat ya, yang masih duduk, ayo berdiri lagi, berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Aku Pahlawan Kristus. Ikuti video ini. Wow, luar biasa. Silakan duduk teman-teman. Dan semua sudah bernyanyi, akulah pahlawan Kristus gitu ya. Wah, luar biasa. Nah, sekarang saatnya kita mau berdoa, minta pimpinan Tuhan supaya kita mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan sungguh-sungguh. Dengan keyakinan bahwa kita pasti mendapat berkat dari Tuhan, dari firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Dan bersama Lose Desi akan sampaikan kisah Gideon selanjutnya. Salah satu pahlawan di dalam Alkitab yang sungguh-sungguh luar biasa. Bagaimana kita belajar, apakah kita menang atau kalah? Apa sih kira-kira kehidupan seorang pahlawan bagi Gideon? Begitu ya teman-teman ya. Yuk kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sangat
bersukacita, bernyanyi dengan sungguh-sungguh, berdoa pun sungguh-sungguh, dan kami mau juga mendengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, bimbinglah setiap kami di dalam kami mendengarkan firman Tuhan hari ini, sehingga apa yang disampaikan oleh Lause benar-benar kami dengar dengan baik, dan pada saat kami ada di kawanan kecil, kami bisa menceritakannya kembali dan kami diberkati melalui firman Tuhan pada hari ini. Inilah kami Tuhan, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Semua anak percaya katakan amin. Iya, sekarang duduk yang manis, duduk yang tertib. Karena dari awal kita sudah tertib, berarti dengan mendengar firman Tuhan, kita juga harus tertib. Kita harus konsentrasi, berikan telinga kita, hati kita benar-benar, dan mata kita mau tertuju kepada layar kaca ya, untuk bisa ikuti firman Tuhan hari ini dengan baik. Teman-teman, mari buka Alkitabmu. Pastinya tata tertib ibadah, selain bersih-bersih, selain mandi, selain sikap tertib, kita juga harus bawa Alkitab. Yuk, semuanya dibuka. Hakim-Hakim, kitab Hakim-Hakim pasal 8 ayat 4 sampai ayat 35. Sekali lagi, Hakim-Hakim 8 ayat 4 sampai ayat 35. Ini perjanjian lama, bukan perjanjian baru ya. Jangan salah buka Alkitab. Hakim-Hakim, kitab Hakim-Hakim pasal 8. Lause menginginkan teman-teman nanti membaca di kawanan kecil, yaitu ayat 22 sampai ayat 35. Bagaimana dengan teman-teman batita dan balita? Hari ini didampingi papa mama ya, supaya semua firman Tuhan yang disampaikan semuanya bisa diceritakan lagi oleh anak-anak batita dan balita di depan papa mama. Oke? Papa mama punya tugas khusus nih untuk batita dan balita. Kalau anak SD ada di kawanan kecil ya. Nah, teman-teman, kita hanya membaca bersama Lause ayat 22 dan ayat 23 ya. Yuk kita baca. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Teman-teman, kita mengingat kembali bahwa Gideon menang dari Bani Midian dan musuh-musuh lain hanya dengan 300 tentara. Waduh, luar biasa. Dia hanya memiliki 300 tentara, Gideon ya, teman-teman. Suku-suku yang menolong Gideon, suku-suku Israel yang menolong Gideon adalah Manasye, Aser, Sebulon, dan Naftali. Tidak hanya Gideon berperang dengan 300 tentaranya menghadapi musuh-musuh Bani Midian dan musuh-musuh lainnya. Bukan hanya dengan 300 tentara, tapi yang pastinya Gideon berperang oleh karena Tuhan menyertai Gideon. Yuk lihat video dari Superbook yang Lause ambil supaya kalian punya gambaran bagaimana Gideon itu sangat intim dengan Tuhan ya, sehingga apapun yang dikerjakan dia selalu mendapatkan arahan dari Tuhan. Catat baik-baik ya, bahwa Gideon berperang selalu diarahkan oleh Tuhan. Yuk kita saksikan video Superbook ini. Aku akan ambil gandum yang kusembunyikan dekat pohon terebin. Teman-teman, apa benar Superbook bawa kita ke sini untuk ketemu Gideon? Iya, mungkin untuk belajar sejarah tentang gandum. Iya, Superbook memang bilang kita akan bertemu seseorang yang tidak mungkin dipilih untuk tugas yang Tuhan ingin dia lakukan.
Iya, dia tidak kelihatan seperti seorang pahlawan kan? Wah. Teman-teman, siapa yang sedang berbicara dengan Gideon? Dari mana dia datang? Tuhan besertamu, pahlawan yang gagah perkasa. Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di mana segala perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami pada orang Midian. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel. Aku telah mengutus engkau. Oh Tuhan, bagaimana bisa aku menyelamatkan Israel? Sukuku paling lemah di Manasye, dan aku yang termuda di keluargaku. Aku akan bersamamu, dan kau akan menghancurkan orang Midian seperti melawan satu orang. Jika kau sungguh akan menolong kami, berikanlah aku tanda bukti bahwa Tuhanlah yang mengatakannya. Jangan pergi sampai aku kembali membawa persembahan untukmu. Aku akan ada di sini sampai kau kembali. Anak-anak, ayo! Ambil daging dan roti tak beragi, taruh di atas batu ini, dan tuangkan kaldunya. Menghilang. Terpujilah Tuhan, karena aku telah melihat malaikat Tuhan dengan mataku. Damai besertamu. Jangan takut. Kau tidak akan mati. Superbook, oh tidak. Menarik bukan dari video yang ada bahwa Gideon sangat-sangat memiliki relasi hubungan yang intim, yang akrab dengan Tuhan. Sehingga dia selalu mendengar apa yang Tuhan firmankan. Nah, bukan hanya menang dalam perang yang dialami Gideon, teman-teman. Tapi pasti Gideon juga punya kegagalan. Ya, teman-teman, tidak ada seorang manusia pun yang sempurna. Pasti seseorang itu sekalipun dia hebat, tapi pasti dia punya kegagalan, punya kekalahan, atau mungkin kelemahan yang dialami. Ya, walaupun Gideon hebat begitu. Sekilas saja Lose ingin mengingatkan kepada kalian. Gideon seorang anak bungsu dari keluarga biasa-biasa saja. Dan dia juga asalnya dari suku yang tidak terlalu terkenal begitu ya teman-teman. Nah, dari yang biasa-biasa saja, dia juga anak bungsu, ia merasa dirinya kurang, sehingga dia sedikit tidak percaya diri. Nah, teman-teman, biasanya anak yang paling tertua, anak sulung, itu lebih pede begitu ya. Anak bungsu karena biasanya mungkin disayang, dimanja oleh papa mama begitu. Sampai-sampai pada akhirnya dia takut, tidak terlalu berani begitu ya. Nah, itulah yang dialami Gideon. Catatan yang paling penting, karena Tuhanlah yang memanggil Gideon, maka Gideon menjadi pahlawan besar yang banyak menolong kaumnya selama 40 tahun. Dia selalu menang, tidak pernah kalah. Hebat nggak tuh? Hebat ya teman-teman ya. Pernah lihat peperangan
Waduh, kalau acara perang kita sekarang udah nggak pernah ketemu lagi. Sekarang kita perangnya sama virus corona ya. Nah teman-teman, Gideon itu hebat karena Tuhan dia selalu menang selama 40 tahun. Dan kemenangannya Gideon dalam peperangan melawan musuh, dia sangat tahu bahwa itu bukanlah karena kuat dan hebatnya Gideon menang. Sehingga Gideon gak sombong ya, kalau dia itu merasa sebenarnya dia orang yang masih banyak kekurangan. Tapi karena Tuhanlah yang membawa dia, yang menyertai dia di dalam peperangan, maka dia dijadikan hidupnya sebagai pahlawan yang hebat, yang besar, punya nama begitu ya. Kalian ingat gak kalau pahlawan di Indonesia? Ada Jenderal Sudirman. Ya, ada Ahmad Yani begitu ya. Lalu ada pahlawan Patimura, ada pahlawan wanita Cut Nyadin gitu ya. Nah sebutkan yang lain deh. Kalian tahu nggak? Ayo di depan layar kaca sebutkan satu nama pahlawan Indonesia. Nah, wah pinter ya kalian ya, semua pinter. Selama Gideon dekat dengan Tuhan, dia selalu menang. Meski rakyatnya sedikit. Ingat nih, diulang lagi pernyataan Lause. Selama Gideon dekat dengan Allah, dia selalu menang. Gitu ya. Dia selalu menang meski rakyatnya sedikit. Walaupun tentaranya cuma berapa tadi? 300 orang. Sedikit ya. Kalau sebuah suku gitu ya, atau satu bangsa itu harusnya kan banyak tentaranya. Di Indonesia Lose nggak bisa hitung tentaranya ada berapa, banyak gitu ya. Nah Gideon cuma punya 300 rakyatnya karena kecil sedikit. Tapi karena dia dekat dengan Tuhan, maka Tuhan menyertai semua peperangan yang dilewatinya menjadi sesuatu yang dibanggakan, ada kemenangan begitu. Nah, Gideon juga tidak mencuri kehormatan Allah. Yang tadi Lose bilang, Gideon tidak sombong. Ia tidak mau diangkat jadi raja. Biasanya kalau sudah sombong, selalu mau deh disuruh, kamu yang pimpin dong rakyat ini. Bela-belain. Ya, saya mau jadi pemimpin, saya jadi penguasa. Wah, ya gitu ya. Kalau sombong seperti itu. Tapi Gideon bilang, saya nggak mau pimpin kamu. Saya nggak mau jadi raja gitu ya. Saya dan anak-anak dan keturunan saya nggak perlulah jadi pemimpin pemerintahan Israel gitu ya. Karena Gideon punya keyakinan seperti yang tadi kita baca di ayat 22 dan ayat 23. Gideon punya keyakinan Tuhanlah yang memerintah kami gitu ya. Jadi Gideon tahu diri, saya nggak mau jadi raja, saya nggak mau jadi pemimpin karena Tuhan yang memerintah kami. Nah, teman-teman, itulah yang kita catat sebagai kemenangan-kemenangan Gideon. Sekarang kita akan belajar bahwa seorang Gideon punya kegagalan, punya kekalahan, punya kekurangan. Apa sih yang dicatat yang menjadi kekurangan atau kegagalannya Gideon? Nah, teman-teman, Gideon ini jangan dicontoh ya. Punya 70 anak laki-laki dari istri yang banyak. Jangan dicontoh ya. Kita bersyukur kita cuma punya papa mama, begitu ya. Kakak beradik kita ya mungkin paling banyak 6 orang begitu ya. Nah, kalau Gideon ini punya 70 anak laki-laki dari istri yang banyak. Waduh, jangan ditiru ya, nggak bagus. Nah, apalagi yang mungkin catatan penting yang menjadi kegagalan dan kelemahan Gideon. Ternyata kalau kalian baca ayat 22 sampai ayat 35 dari kitab Hakim-Hakim pasal 8 ini, ada catatan penting. Yang pertama kegagalannya Gideon. Gideon ini mengambil emas anting-anting. Cuma anting-anting loh ya. Jadi ngiler kali ya lihat si Gideon ini, lihat anting-anting musuh yang dari emas pasti dijual banyak hasilnya nih. Uangnya jadi banyak gitu ya. Nah ternyata Gideon jatuh dalam pencobaan teman-teman. Pencobaan melihat barang emas, barang berharga. Kalau kita sendiri,
Bisa saja kita suka mengingini barang-barang teman kita sampai kita iri hati begitu ya. Nah, mungkin Gideon ini punya kelemahan. Dia lihat anting-anting emas ini, dia mungkin melihat, wah, aku akan punya harta yang banyak begitu ya. Aku akan menjadi kaya. Hati-hati teman-teman, Gideon juga ada ancaman dalam dirinya bahwa bisa saja dia jatuh dalam pencobaan karena dia mungkin ingin kaya, ya, ingin punya harta banyak, sehingga Gideon mengambil anting-anting emas dari musuh-musuhnya tanpa bertanya, Tuhan, harus diapakan sih ini benda-benda berharga ini, barang-barang berharga ini yang didapat dari musuh-musuh karena mereka sudah menang, harta diambil. Gideon lupa bertanya kepada Tuhan, harus diapakan? Ya bisa saja Tuhan bisa suruh Gideon kasih ke orang miskin, begitu ya, benar ya? Nah, tapi Gideon ini lupa, nggak tanya Tuhan. Dia sudah matanya itu dibutakan secara rohani bahwa lihat harta itu rasanya jadi serakah, begitu ya. Lalu yang kedua, teman-teman, Gideon memilih jalan yang salah dengan membuat patung berhala. Coba kalian baca kitab Hakim-Hakim pasal 8 ayat 27 ya. Dibilang katanya, kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Wah, ada berhala yang dibuatnya, begitu ya. Dan itu disembah oleh mereka. Sedih bukan hati Tuhan? Sedih ya teman-teman. Jadi buat kita berhati-hatilah. Ada banyak pencobaan yang ada di sekitar kita. Bisa saja kalian kepingin mencuri yang bukan bagian kalian. Misalnya nih, mama sudah siapin buah-buahan untuk bagi-bagi dengan kakak, dengan adik begitu ya. Tapi kalian ambil aja semuanya, makan sendiri. Nggak pikirin tuh adiknya, kakaknya begitu ya. Nah teman-teman, itu hanya hal kecil loh. Jangan dipikir itu bukan mencuri. Bisa saja di mata Tuhan itu sama seperti kita mencuri. Yang bukan menjadi bagian kita, kita ambil gitu ya. Nah itu namanya mencuri. Nah teman-teman juga jangan sampai ada berhala yang kita sembah. Hobi kita, mainan kita, ya hati-hati ya. Atau mungkin hal-hal yang lain yang bisa membuat kita berhalakan benda-benda itu. Bahaya ya. Nah sekarang mungkin kita tidak bentuk patung, tidak bentuk pohon yang kita sembah, tapi bisa saja hobi kita, bisa saja mainan kita, bisa saja gadget kita, begitu ya, bisa menjadi berhala. Hati-hati ya teman-teman. Kalau gitu, marilah setiap kita berjaga-jaga dan berdoa. Hanya dengan setia berdoa membaca firman Tuhan yang terus-menerus mencari kehendak Tuhan melalui firman-Nya, kita tidak akan jatuh dalam pencobaan. Seperti tadi yang membuat Gideon menang selama Gideon dekat dengan Tuhan. Ya, jadi bukan masalah menang atau kalah, tetapi intinya adalah apakah kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan sehingga dengan berdoa, berjaga-jaga, mencari kehendak Tuhan melalui baca Alkitab akan membuat kita dijauhkan dari jatuhnya kita ke dalam pencobaan. Ya teman-teman, itulah pelajaran hari ini. Jangan sampai kita berpikir menang atau kalah, tapi kita berpikirlah untuk berjaga-jaga, berdoa senantiasa, mencari kehendak Tuhan melalui baca Alkitab, sehingga kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Masing-masing kita tidak sempurna, kita punya kegagalan, punya kekurangan, dan bahkan kekalahan ya. Tetapi bangkitlah, ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita, yang membuat kita tertolong untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan. Mari semuanya kita berdoa, minta pertolongan Tuhan.
Tetapi jangan sampai lupa, kita harus benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan, ya. Andalkan Tuhan setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan melalui Gideon sebagai pahlawan yang dicatat dalam Alkitab. Kami belajar dari kemenangannya, kami juga belajar dari kekalahannya, supaya kami bisa terus menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang kuat, setia berdoa, setia baca firman Tuhan, untuk kami berjaga-jaga tidak jatuh ke dalam pencobaan. Terima kasih untuk ketaatan kami mendengar firman-Mu. Biarlah hari ini kami bisa melakukan yang terbaik dan kami menjadi pelaku firman di dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Walaupun mungkin kami bukan pahlawan yang seperti dicatat di dalam Alkitab atau seperti Gideon, tapi kami adalah pahlawan-pahlawan Tuhan yang selalu bersaksi demi nama Tuhan untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menghafal ayat hafalan dan mengerjakan aktivitas. Hari ini ayat hafalan kita adalah Mazmur 27 ayat 3. Yuk sama-sama kita baca Mazmur 27 ayat 3. Ikutin apa yang ada di slide ini ya. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Nah teman-teman, itu ayat hafalannya. Mazmur 27 ayat 3. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Luar biasa. Kalau aktivitasnya dalam 1 bulan ini, di bulan Agustus, kita mengingat ada hari kemerdekaan negara kita. Jadi aktivitasnya adalah kalian harus berfoto menggunakan pakaian ala pahlawan, ya. Berfoto menggunakan pakaian ala pahlawan, ya, sambil menyebutkan ayat hafalannya. Mazmur 27 ayat 3, misalnya pegang bambu runcing, ya, sambil bilang, sebutkan, mungkin kalian pakai baju pahlawan seperti pahlawan-pahlawan favoritnya, ya. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Wah, ya, kayak gitu ya. Lo senantikan ayat hafalan dengan menggunakan pakaian ala-ala pahlawan sambil menyebutkan ayat hafalannya. Difoto atau divideokan, begitu ya teman-teman ya. Jangan lupa dikirim, ada fotonya, ada videonya. Kalau bisa dua-duanya dong. Difoto dulu waktu pakai pahlawan, baju pahlawan, wah keren kan? Pakai bawa bendera mungkin, begitu ya. Difoto dulu. Nah setelah itu bikin deh videonya dengan menghafal ayat hafalan dengan bajunya gitu ya. Dengan perlengkapannya yang lengkap ala pahlawan. Nah, keren deh pastinya ya. Yuk, sekarang berikan persembahanmu, celengan kelinci, atau ditransfer ke rekening gereja atau lewat QR code. Nah, ingat tuh teman-teman ya. Celengan kelinci boleh, transfer ke rekening boleh juga. Taruh di QR code pakai uang elektronik dari papa mama gitu ya. Silakan, bebas. Kita beri persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan juga Lose mengucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Dan terlebih lagi, Lose memberikan jempol good kepada mereka yang selama 1 bulan Juli sudah mengerjakan aktivitas membaca puisi. Nah, hebat, kalian hebat. The best pokoknya, melakukannya untuk Tuhan. Ayo kita berdoa buat persembahan yang akan kita berikan buat teman-teman yang berulang tahun, dan juga kita menutup kebaktian anak pada pagi ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami rindu
memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan. Kami juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat kehidupan pekerjaan papa mama kami. Tentunya ada berkat-berkat yang terindah yang juga boleh kami persembahkan melalui persembahan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan orang tua kami. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan buat teman-teman yang berulang tahun. Kiranya sukacita bertambahnya usia boleh sungguh-sungguh mewarnai kehidupan mereka, dan teman-teman yang berulang tahun semakin bertumbuh iman, mengenal Tuhan Yesus lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, dan terlebih lagi ya Tuhan, di usia yang baru semakin hidupnya mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga, mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan. Kami pun sangat bersyukur. Kami hari ini sudah mengikuti kebaktian dengan puji-pujian, dengan berdoa, dengan mendengar firman Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan nyata. Dan kami bersyukur untuk ketaatan, kesetiaan kami mengerjakan ayat hafalan dan aktivitas. Kami percaya Tuhan selalu memberikan hikmat kepada kami, dan bahkan apapun yang bisa kami kerjakan, kesanggupan itu datangnya dari Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami sudah beribadah kepada Tuhan, dan kami rindu juga mengakhirinya dengan puji-pujian kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Ayo kita bernyanyi, Aku Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Begitu ya teman-teman, semangat sambil kita mengingat kembali apa yang boleh kita dapat hari ini, dan berjumpa lagi di minggu depan. Dan jangan lupa hari ini pun ada kawanan kecil. Kumpul ya dengan lause-lause melalui kawanan kecil. Bye, Tuhan Yesus memberkati.